Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap dan saya percaya keadaan kita semua baik-baik saja, karena kita adalah orang-orang yang terpelihara oleh Tuhan kita, Yesus Kristus yang setia. Puji Tuhan, kembali kita bisa mendengar firman Tuhan dan kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pemeliharaan, penyertaan, atas perlindungan yang Tuhan selalu setia memberikannya kepada kami. Tuhan Yesus, kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, agar hidup kami untuk selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dan berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Tema kita pada hari ini adalah siapa diri kita ini. Siapa diri kita ini. Saudara, daripada kita sering mengontrol orang lain, lebih baik kita mengontrol diri kita sendiri. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik, sehingga kita menyadari di dalam diri kita akan kelemahan kita dan akan kekuatan kita. Apabila kita lepas kontrol terhadap diri kita sendiri, akan menjadi masalah besar di kemudian hari dalam kehidupan ini, maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi hari ini oriented kita adalah memeriksa diri kita sendiri. Saudara, di dalam firman Tuhan ada berbicara soal diri kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu tentang diri kita. Ya kan, ada segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Itu adalah eksistensi diri kita. Dan ada firman Tuhan juga yang mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu soal diri kita. Dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu tentang diri kita. Dan tentang diri kita juga ada dikatakan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu tentang diri kita. Ya saudara, jadi diri kita itu sudah dicap, sudah dilegalkan oleh firman Tuhan yang seperti saya katakan dengan firman Tuhan tersebut. Jika meleset dari hal-hal itu yaitu hamartia, maka muncul nilai keberdosaan. Nah, disinilah tanggung jawab kita dalam menjaga kehidupan kita agar mempermuliakan Tuhan dan agar tetap Tuhan berkenan. Hal-hal yang Tuhan tidak berkenan akan mengakibatkan kerugian besar atas diri kita, karena itu bicara dosa. Jika bicara dosa, upah dosa adalah maut. Itu benar-benar harus kita perhatikan. Nah, saudara, Tuhan juga pernah ditanya oleh Nabi Musa siapa dirinya. Karena Musa ini, saudaraku, mengalami kebingungan tatkala diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia harus tahu siapa yang backup dia, siapa yang menyuruh dia supaya bangsa Israel yang besar begitu, saudaraku, yang sebegitu besar, yang tidak mengecilkan nilai Musa. Dan kondisinya, saudaraku, agar bisa mengerti, agar menurut nilai apa yang Musa kerjakan menurut aturan dari Tuhan. Kita lihat dulu, saudaraku, tentang Tuhan yang dimintakan oleh Musa tentang siapa dirinya. Di Keluaran 3 ayat 13 sampai 17, Keluaran 3 ayat 13 demikian, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini ketegasan dari Tuhan mengenai bangsa Israel yang untuk dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan yang dipimpin oleh Musa. Jadi Tuhan punya eksistensi adalah kekuasaannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan kasihnya. Dan kesetiaannya. Itu nilai Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa disamakan oleh siapapun. Nah, itu satu nilai yang mana sudah paten Bapak Ibu. Sehingga Musa berani untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan berani berhadapan dengan Firaun. Karena yang menyertai dia adalah nilai kekuatan yang dahsyat, nilai hal Tuhan yang setia, nilai Tuhan yang penuh kasih kepada bangsa Israel yang sudah mengindahkan jeritan tangisan dari bangsa Israel terhadap nilai perbudakan untuk dikeluarkan menjadi orang-orang yang bebas. Itu nilai Tuhan. Dan nilai diri kita pun juga, saudaraku, seharusnya tidak bisa digugat lagi, saudaraku. Nah, inilah jangan sampai kita merusaknya sendiri atas keinginan diri sendiri. Nah, ini perlu kita perhatikan. Diri kita kan tadi saya sudah katakan bahwa diri kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, biji mata Allah. Iya kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu diri kita. Nah, sayangnya kita tidak di sini tidak teliti, tidak menjaga baik tentang diri kita yang telah dikuduskan, yang telah mendapatkan kasih karunia, yang telah mendapatkan anugerah. Kita rusak kembali dengan nilai-nilai yang terkondisikan keberdosaan yang kita kerjakan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu bagi kelanjutan nilai-nilai diri kita selanjutnya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang diri kita yang merusak, yang mungkin masih kita kerjakan, yang merusak tentang diri kita yang luar biasa itu yang Tuhan sudah jadikan, yang sudah Tuhan legalkan bahwa kita ini adalah hal yang kudus, saudaraku. Hal-hal apa saja, saudaraku, yang perlu kita ketahui tentang diri kita, yang merusak keadaan diri kita, yang kalau kita kerjakan terus-menerus bisa kehilangan keselamatan yang sudah kita diberikan oleh Tuhan. Kita lihat yang pertama adalah kedagingan, saudaraku. Yang pertama adalah kedagingan. Jikalau Bapak Ibu masih melakukan nilai kedagingan, saudaraku, ini berbahaya bagi jati dirimu, bagi legalitas dirimu, dan engkau akan dicap sebagai orang-orang yang berdosa. Makanya ada sebutan penjahat, penjinah, ya kan, saudara, dan pendosa. Itu nilai kedagingan yang dikerjakan dengan tingkah laku orang tersebut, dan akhirnya, saudaraku, identitasnya berubah. Nah, ini yang perlu kita benar-benar serius kita perhatikan. Pertama kita lihat kedagingan. Galatia 5 ayat 19-26. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan firman ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, itu ada satu nilai, saudaraku, yang membahayakan
kan diri kita, yaitu kedagingan. Upah dosa adalah maut. Pikir baik-baik di situ, Bapak Ibu. Ya kan, jangan sampai tanggung jawab ini, ya kan, firman Allah ini kita abaikan. Ya kan, kita lalaikan, dan itu akan berakibat fatal kepada diri kita pribadi. Makanya pengkoreksian terhadap diri kita hari demi hari seharusnya benar-benar intens, Bapak Ibu. Jangan main-main, saudaraku. Ya kan, jangan main gampang saja segala macam, dan akhirnya saudaraku kita tidak sadar sudah berubah identitas kita yang tadinya anak Tuhan menjadi anak setan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, firman Allah ini pada hari ini memunculkan nilai dua, kedagingan atau berjalan dalam roh. Tergantung semuanya kepada nilai diri kita. Sebab saudaraku, firman Tuhan tidak pernah memaksa. Dia beritahu agar kita paham, agar kita mengerti, dan agar kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Jikalau tidak demikian, kita tidak menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang masih kanak-kanak, masih berbuat najis, masih berbuat jahat, masih berbuat licik, masih berzina, segala macam. Itu tidak boleh, itu perbuatan daging. Dan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Ya, supaya Bapak Ibu mengerti akan nilai-nilai yang merusak nilai diri kita. Dan akhirnya siapa diri kita berubah sudah. Ya kan? Nah, itulah terjadi nanti akhirnya kertak gigi. Yang seharusnya kita masuk surga ternyata tidak. Karena kita sendiri yang berbuat demikian, yang merusak keadaan gambar Allah yang sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, yang merusak nilai-nilai diri kita adalah kemunafikan, saudaraku. Kita lihat Matius 7 ayat 1-5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan ditukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini nilai kemunafikan. Kita seringkali mengatakan si A, si B, si C, si D, si E, si F, itu kondisinya saudaraku tidak benar. Ternyata kita lebih tidak benar. Nah, ini nilai kemunafikan, saudaraku, juga mengubah jati diri kita yang tadinya sebagai orang benar dan kemudian sebagai orang tidak benar. Nah, ini nilai ini, saudaraku, seringkali tanpa disadari oleh diri kita. Makanya kita perlu eling-eling menyadari setiap saat bahwa ada yang salah dalam diri kita. Ada yang salah di dalam kehidupan kita. Ada yang salah dalam perilaku kita. Kalau kita tidak menyadari ada nilai yang salah, saudara, kita merasa benar semuanya. Kacau, Bapak Ibu. Iya kan? Nah, dengan menilai ada yang salah ini, dalam diri kita ini ada perbaikan-perbaikan. Sehingga ada hal yang kita pertahankan, ada hal yang kita buang. Iya kan, saudaraku? Ini penting bagi setiap kita. Saudaraku, jadi nilai kekristenan kita semakin hari semakin mantap, semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh. Ya, saudaraku, tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya kan, saudaraku? Jadi kemunafikan sangat berbahaya bagi nilai diri kita. Jadi, saudaraku, mulai saat ini, saudaraku, kita jangan sampai melakukan nilai-nilai yang munafik. Ya kan, memang sementara menguntungkan nilai-nilai munafik tersebut. Tapi ingat, dengan kerugian yang sangat besar, Bapak Ibu harus berhitung ulang. Ya kan, saudara, itu akan berbahaya bagi kelanjutan hidupmu, bahkan di dalam nilai kekekalan. Apakah ini Bapak Ibu mau korbankan kekekalanmu di dalam surga? Terserah. Ya kan, saudara, itu urusan dirimu sendiri, up to you. Semua tidak dalam paksaan. Yang ketiga, saudaraku, kebebalan. Kebebalan ini juga merusak dalam diri kita. Siapa diri kita kalau kita dicap nilai bebal, saudara, apalagi Tuhan yang mencap kita bebal? Ini berbahaya sekali, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat Yakobus 2, 20-26. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan,
Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka, lalu melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh, sebab adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudaraku, orang bebal tidak tahu mengerti akan dua nilai yang sama, yaitu iman dan perbuatan sama besar, sama-sama penting. Seringkali banyak orang Kristen mengaku orang beriman, tapi perbuatannya payah. Ini adalah nilai kebebalan, saudaraku. Kenapa kita tidak dengan perbuatan pula menjadi orang baik, menjadi orang yang memberi, menjadi orang mengasihi, menjadi orang yang mengampuni? Ya kan, dengan perbuatan-perbuatan kita bertanda orang beriman. Ya kan, iman tanpa perbuatan itu juga kepayahan, Bapak Ibu. Nah, di sini saudaraku, Yakobus memberitahu, banyakkan orang Kristen ada iman tapi enggak ada perbuatan. Itu namanya bebal. Iya kan? Makanya tunjukkan imanmu dengan perbuatanmu. Iya kan? Dan tunjukkan perbuatanmu dengan imanmu. Seperti itu. Harus kedua ini jangan dipisah. Nah, inilah yang akan merusak nilai siapa diri kita. Kita tidak bisa disebut orang beriman kalau perbuatan kita jahat. Kalau perbuatan kita najis, kalau perbuatan kita pendendam, kalau perbuatan kita kecewa, keberdosaan, mana kita bisa disebut orang beriman? Beriman kepada siapa? Ya kan? Beriman kan kepada Yesus Tuhan kita dengan segala firman-Nya, dengan segala kehendak-Nya. Dan itu yang kita harus kerjakan dan lakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong alias mati. Itu yang perlu saudaraku kita ketahui, yang mencemari nilai diri kita, yang merusak nilai gambaran diri kita. Makanya mulai saat ini satukan imanmu dengan perbuatan, sama besar, sama kuat, sama seriusnya, sehingga engkau menjadi komplit. Itulah tentang diri kita sendiri, sehingga dikatakan orang beriman iya, dikatakan dengan perbuatan yang benar, yang sekehendak Allah iya. Jadi satu nilai yang komplit. Jangan sampai kau hancurkan gambaran dirimu dengan mengatakan orang beriman tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu namanya orang bebal. Orang bebal, saudaraku, yang dibenci oleh Tuhan. Perlu kita hati-hati dalam hal ini supaya terkondisikan diri kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang keempat, kenajisan. Kenajisan ini juga, ya saudaraku, yang merusak nilai siapa diri kita, yang sebagai anak Allah, yang sebagai mempersembahkan yang kudus. Nah, kenajisan ini, saudaraku, adalah satu nilai yang sangat amat merusak di dalam kehidupan kita dan terhadap diri sendiri. Jangan kita disebut sebagai orang-orang yang najis, Bapak Ibu. Padahal kita sudah diampuni, sudah mendapatkan kasih karunia, Bapak. Jadi kenajisan ini yang menghancurkan nilai-nilai jati diri kita. 1 Korintus 6 ayat 15-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidakkah kamu tahu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhilah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lihat, saudaraku, kenajisan, saudaraku, akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan mengikatkan diri kepada nilai percabulan. Itu nilai yang menghancurkan gambaran diri kita yang kudus, yang Tuhan berkenan. Akan hancur, Bapak Ibu, apabila dalam diri kita ini melakukan nilai kenajisan. Itu yang Tuhan tidak mau, saudaraku. Jadi tetapkanlah dirimu tetap dalam kekudusan, kesucian, saudaraku, bukan dalam hal kenajisan.
Ya, ini penting bagi setiap kita, dan jangan kita mempermainkan Tuhan dengan segala trik, segala akal-akalan kita. Jangan kita menurut pengertian diri kita sendiri, tapi kita harus menurut pengertian yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, dalam hidup kita, agar diri kita bisa mawas diri, dan padanya kita benar-benar sebagai orang-orang yang Tuhan suka, yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saudaraku, kita masih mempunyai prasyarat di dalam diri kita walaupun kita sudah dalam anugerah Tuhan, yaitu kita bertanggung jawab di dalam anugerah tersebut dengan jangan mencemari dalam diri kita, yaitu dengan kenajisan. Kenajisan akan menghancurkan nilai diri sendiri, dan diri kita legalitasnya akan berubah menjadi hal yang penjina dan yang najis. Itu tidak boleh, saudaraku. Jadi penting bahwa diri kita harus tetapkan dengan tanggung jawab yang penuh bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Allah. Gambaran Allah yang dulu rusak sekarang sudah utuh kembali, dan jangan dirusak kembali. Itu tanggung jawab kita selama kita masih hidup di muka bumi ini, sebab pada akhirnya Tuhan akan menuntut tanggung jawab tersebut di dalam diri kita. Adakah kita sebagai umat yang setia atau umat yang sudah menyimpang, bahkan umat yang sudah murtad? Hati-hati, semua ada ganjarannya, semua ada akibatnya, saudaraku. Semua ada tabur tuainya. Ya, ini penting bagi setiap kita. Sifat kelima yang menghancurkan diri kita. Kita lihat kebohongan, saudaraku. Kebohongan. Seringkali banyak orang Kristen melakukan kebohongan dengan enteng. Ya kan, saudaraku, tetapi melakukan dengan ibadah begitu intens, tetapi semuanya menjadi sia-sia. Kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Jangan sampai melakukan nilai kebohongan atau punya sifat kebohongan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, menyusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal tersebut. Nilai kebohongan, saudara, akan menghancurkan intensitas kita di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira sudah barang tentu ada di gereja abad pertama, yang selalu bergumul bersekutu dengan para rasul. Ini bukan nilai yang sembarangan, Bapak Ibu. Tetapi ada satu celah yang Ananias dan Safira lakukan, itu nilai kebohongan. Mati Bapak Ibu, jangan main-main, saudaraku. Jadi setiap kita yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, katanya, janganlah melakukan kebohongan. Kebohongan itu sifat yang merusak jati dirimu sebagai orang beriman, sebagai orang yang dekat kepada Tuhan. Nah, seringkali ini, saudaraku, tidak benar-benar diperhatikan oleh banyak umat Tuhan. Ke gerejanya rajin, berdoanya rajin, beribadahnya rajin, saudaraku. Tetapi, saudaraku, rajin pula melakukan nilai kebohongan. Yohanes 8 ayat 44, bapa dari segala dusta adalah iblis. Ini benar-benar kita harus serius, Bapak Ibu. Kebohongan adalah sifat yang merusak siapa diri kita. Diri kita bukan lagi nilai-nilai orang benar, tapi pembohong. Ya, pembohong pasti anak iblis. Makanya jangan sampai cacat nilai sifat ini, saudaraku, ada dalam diri kita.
Ya kan? Jadi perlu kehati-hatian selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama kedagingan ini saudaraku masih menempel dan melekat kepada diri kita. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus hidup di dalamku. Seharusnya demikian. Saya percaya firman Tuhan ini dengan panjang lebar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mengingatkan kita kembali siapa diri kita yang sebenarnya dan apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita buang saudaraku. Dan apa yang harus kita bertekun di dalamnya. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saya berdoa untuk kita sekalian Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Aku sudah menyampaikan isi hatimu yang mengenai siapa diri kami yang sebenarnya. Tuhan sudah melegalkan bahwa kami adalah anak Tuhan. Bahwa kami adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Bahwa kami adalah biji mata Allah. Bahwa kami adalah harus hidup dalam kekudusan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Biarlah Tuhan Yesus menuntun setiap hidup kami tidak meleset dari apa yang Kau kehendaki. Itulah bentuk tanggung jawab kami. Kami tidak akan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan untuk boleh kami dikatakan menjadi orang-orang yang setia dengan Tuhan dan selalu mempermuliakan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu dimanapun berada. Pulihkan mereka, sembuhkan yang sakit, berikan mereka kekuatan yang pada yang lemah. Angkatlah beban-beban mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin.